Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif pendekatan metodologi dalam riset yang disusun oleh saya, Abdul Hakim, dan teman saya, Umi Haidaro Nafisa. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa penelitian menampilkan angka-angka dan grafik, sementara yang lain menyajikan cerita mendalam dan perspektif? Nah, disinilah letak keindahan dua pendekatan yang akan kita bahas hari ini. Penelitian kualitatif dan kuantitatif seperti dua sisi mata uang dalam dunia riset. Keduanya sama berharganya, namun memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengungkap kebenaran. Dalam presentasi ini, saya ingin mengajak Anda menjelajahi bagaimana kedua pendekatan ini tidak hanya melengkapi satu sama lain, tetapi juga memberikan kita pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kita teliti. Oke, langsung saja mari kita mulai perjalanan metodologis ini bersama-sama. Sekarang mari kita bahas apa yang akan kita pelajari kali ini. Dalam presentasi ini, kami akan membahas dua metodologi penelitian utama dengan membandingkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam dan pendekatan kuantitatif yang mengutamakan analisis numerik. Kita akan melihat bagaimana kedua metode ini dapat saling melengkapi dalam dunia penelitian. Oke, yang kita bahas pertama kali di sini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Setelah kita memahami latar belakang topik ini, mari kita mendalami bagian pertama, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pada bagian ini, kita akan menjelajahi mulai dari karakteristik utama penelitian kualitatif, teknik-teknik pengumpulan data, serta bagaimana menganalisis data kualitatif secara efektif. Next, mari kita mendalami karakteristik penelitian kualitatif bersama. Ketika berbicara tentang penelitian ini, kita tidak bisa mengabaikan bagaimana ia sangat menekankan makna dan pengalaman subjektif. Bayangkan, peneliti sebagai penyelam yang menggali jauh ke dalam lautan pengalaman manusia. Oleh karena itu, kekuatan penelitian kualitatif terletak pada sifat deskriptifnya yang kaya. Alih-alih angka, kita menemukan kata-kata, gambar, dan narasi yang menggambarkan fenomena secara utuh. Dan pernahkah Anda memperhatikan bagaimana cerita bisa mengungkapkan kebenaran yang tidak tertangkap oleh statistik? Di sini menariknya pendekatan induktifnya, kemungkinan kita memulai dari data spesifik untuk menemukan pola yang lebih besar. Semua ini didukung oleh desain penelitian yang fleksibel, seperti peta yang terus diperbarui selama perjalanan. Kemungkinan kita mengeksplorasi jalan-jalan baru yang muncul dalam proses penemuan. Sekarang mari kita bahas teknik pengumpulan data dalam penelitian. Bayangkan penelitian seperti detektif mengumpulkan bukti. Setiap metode memberi perspektif unik. Di sini wawancara membuka jendela pemahaman mendalam melalui interaksi langsung dengan responden. Ketika kita ingin melihat fenomena secara langsung, observasi menjadi pilihan tepat, baik sebagai pengamat aktif maupun pasif. Terus bagaimana dengan penelitian skala besar? Jawabannya ya kuesioner. Kuesioner hadir sebagai solusi, memungkinkan kita mengumpulkan data dari ratusan responden untuk dianalisis secara statistik. Sementara itu, dokumentasi memperkaya temuan kita seperti potongan puzzle yang melengkapi gambar besar melalui arsip, foto, bahkan rekaman yang mungkin terlewatkan oleh metode lain. Dan ingat, kombinasi beberapa teknik ini sering menghasilkan triangulasi data yang lebih komprehensif dan meyakinkan dalam penelitian Anda. Next, masuk ke pembahasan analisis data kualitatif. Di sini, mari kita selami dunia analisis data kualitatif. Bagaimana kita memahami informasi yang tidak berbentuk angka? Nah, di sini analisis data kualitatif hadir sebagai proses sistematis mengorganisasi, mereduksi, dan menginterpretasi data non-numerik untuk menemukan makna tersembunyi.
Perjalanan analisis ini mengalir melalui tahapan yang saling terkait, dari mereduksi data untuk memfokuskan penelitian, menyajikan dalam format yang lebih struktur, hingga menarik kesimpulan bermakna. Ibaratkan kita sedang memilah-milah ribuan kepingan puzzle untuk menemukan gambaran utuh. Dalam prosesnya, coding menjadi kunci utama. Teknik ini seperti memberikan label pada setiap temuan berharga dalam transkrip wawancara atau catatan lapangan. Untuk memastikan keabsahan, triangulasi data membawa kita menggunakan beragam sumber dan perspektif, menciptakan jaring pengaman validitas yang memperkuat kredibilitas temuan kita. Setelah memahami konsep dasar penelitian kualitatif, mari kita beralih ke pendekatan yang lebih spesifik. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang pendekatan penelitian kuantitatif, meliputi karakteristik utamanya, metode pengumpulan data, serta bagaimana data dianalisis secara statistik yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Umi Haidaroh Nafisah. Pada bagian kedua, yakni pendekatan penelitian kuantitatif. Setelah memahami konsep dasar penelitian, mari kita beralih ke pendekatan yang lebih spesifik. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas pendekatan penelitian kuantitatif yang meliputi karakteristik utamanya, seperti metode pengumpulan data, serta bagaimana data dianalisis secara statistik. Terus, bagaimana angka-angka bisa mengungkapkan kebenaran ini ya? Mari kita bahas karakteristik penelitian kuantitatif yang membedakan dari pendekatan lainnya. Yang pertama, penelitian kuantitatif di mana menghadirkan dunia dalam bentuk angka dan statistik. Bayangkan mengubah fenomena kompleks menjadi data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara objektif. Di balik angka-angka ini terdapat hipotesis yang diuji dengan pendekatan deduktif, seperti detektif yang membuktikan teori. Penelitian kuantitatif menguji asumsi dengan metode sistematis. Keandalan hasil penelitian kuantitatif itu bergantung pada sampel besar. Semakin banyak responden, semakin kuat dasar untuk generalisasi. Seperti jajak pendapat nasional yang membutuhkan ribuan suara untuk akurat. Yang membuat pendekatan ini istimewa adalah objektivitasnya dengan instrumen terstandarisasi dan pengukuran presisi. Bias peneliti diminimalisir sehingga temuan lebih dapat dipercayai dan direplikasi oleh peneliti lainnya. Terus bagaimana kita mengungkapkan kebenaran dalam penelitian? Mari kita eksplorasi beberapa metode pengumpulan data yang efektif. Ketika kita ingin memahami pengalaman seseorang secara mendalam, wawancara adalah menjadi pilihan utama. Bayangkan percakapan bermakna yang membuka jendela pemikiran responden. Pernahkah Anda memperhatikan perilaku orang tanpa mereka sadari? Itulah esensi dari observasi. Seperti antropolog di lapangan, kita mengamati fenomena secara langsung untuk mendapatkan data yang autentik. Untuk menjangkau responden dalam jumlah besar, kuesioner menjadi sahabat penelitian dengan satu instrumen. Ribuan suara dapat kita dengar. Dan jangan lupakan kekayaan informasi yang tersembunyi dalam dokumen. Melalui studi dokumentasi, kita menggali harta karun pengetahuan dari arsip dan catatan historis yang mungkin terabaikan namun syarat makna. Next, mari kita bahas analisis statistik, alat penting yang membentuk tulang punggung penelitian modern. Statistik deskriptif menjadi fondasi awal, memberikan gambaran umum data melalui nilai mean, median, dan modus. Bayangkan ini seperti foto udara dari lanskap penelitian Anda. Tidak berhenti di situ, kita masuk lebih dalam dengan uji statistik inferensial yang memungkinkan penarikan kesimpulan dari sampel ke populasi yang lebih luas. Pertanyaannya, bagaimana kita mengungkapkan hubungan antara variabel? Disinilah analisis korelasi dan regresi berperan penting, mengungkapkan tidak hanya ada tidaknya hubungan, tetapi juga kekuatan dan arahnya.
Untuk mempermudah semua proses ini, tersedia berbagai software canggih seperti SPSS dan R yang dapat mengolah data kompleks menjadi visualisasi yang bermakna, bahkan bagi mereka yang bukan ahli statistik. Berikut perbandingan kedua metode tersebut yang akan kita bahas secara bersama. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Rohakin. Oke, setelah memahami kedua metode tersebut secara terpisah, mari kita beralih ke bagian 3, perbandingan kedua metode. Di sini kita akan mengkaji kelebihan dan kekurangan, mempelajari penggunaan metode campuran, serta kriteria pemilihan metode yang tepat untuk situasi Anda. Mari kita bahas tentang pendekatan penelitian yang semakin populer dalam dunia akademis. Penggunaan metode campuran menawarkan perspektif unik dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Bayangkan metode ini sebagai jembatan yang menghubungkan dua daratan pengetahuan. Ketika kita menggabungkan wawancara mendalam dengan analisis statistik, pemahaman kita akan menjadi jauh lebih komprehensif. Dalam praktiknya, metode ini hadir dalam beberapa varian desain sekuensial, paralel, dan transformatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian Anda. Yang membuat metode campuran begitu berharga adalah kemampuannya memberikan validasi silang serta memperkaya data penelitian. Seperti halnya dokter yang menggunakan berbagai tes untuk diagnosis akurat, penelitian memanfaatkan kekuatan kedua pendekatan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode. Bukankah penelitian yang komprehensif adalah tujuan kita bersama? Jadi begini, memilih metode penelitian yang tepat seperti memilih kendaraan untuk perjalanan kita. Bagaimana kita bisa memastikan metode yang kita pilih selaras dengan tujuan penelitian? Jika ingin mengeksplorasi fenomena baru, pendekatan kualitatif mungkin ideal. Sementara pengujian hipotesis biasanya memerlukan metode kuantitatif. Sumber daya yang tersedia juga memengaruhi pilihan kita. Ibaratkan penelitian seperti proyek konstruksi waktu, dana, dan akses ke responden adalah material bangunan kita. Karakteristik data yang dibutuhkan mengarahkan kita lebih jauh. Terus, apakah kita mengejar angka dan statistik atau cerita dan pengalaman yang dalam? Nah, untuk mengejar angka dan statistik atau cerita dan pengalaman mendalam, kita tak perlu memilih hanya satu pendekatan. Mixed methods bisa memberikan pandangan yang lebih komprehensif, seperti melihat pemandangan dari berbagai sudut untuk mendapatkan gambaran utuh. Kombinasi ini sering menghasilkan temuan yang lebih kaya dan meyakinkan. Seiring dengan berakhirnya presentasi ini, mari kita refleksikan perjalanan kita dalam memahami pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita telah mengeksplorasi karakteristik unik dari kedua pendekatan teknik pengumpulan data, serta metode analisisnya. Perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua metode ini telah membuka wawasan kita bahwa tidak ada pendekatan yang sempurna. Masing-masing memiliki kontribusi berharga dalam dunia penelitian. Pesan penting yang perlu kita ingat adalah pemilihan metode yang tepat tergantung pada pertanyaan penelitian kita. Terkadang pendekatan campuran menawarkan perspektif yang lebih komprehensif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua bisa terus belajar dan memperbaiki diri. Ada yang bilang orang cinta itu butuh bukti, bukan janji. Nah, kalau cinta sama ilmu, buktinya ya terus menuntut ilmu karena Allah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.